Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa da'iyan wa nadhira ilallahi bi'idnihi wa sirajam munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi basyaral mu'minin bi anna lahum fadlan kabira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi dzakarallaha dzikran katsira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari-hari ini kita tentu disibukkan masing-masing dari kita ini dengan melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari kita melakukan puasa dan di malam hari kita melakukan qiyamul lail, yang khusus di bulan Ramadan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan dengan ibadah taraweh. Di bulan yang lain itu tidak ada istilah taraweh, yang ada adalah tahajud atau qiyamul lail. Khusus di bulan Ramadan ini kemudian diistilahkan dengan ibadah itu taraweh karena qiyamul lailnya itu menurut para ulama bisa dilakukan bahkan sebelum tidur pun itu bisa melakukan qiyamul lail yang dinamakan dengan taraweh atau ibadah yang santai, ibadah yang roha, ibadah yang pelan-pelan. Maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini Al-Fakir ingin sampaikan bahwasannya as-siyamu junnatun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa ini adalah perisai. Fala yarfasu wala yajhalu, maka janganlah kemudian berbuat rofas. Rofas ini bahasa khusus yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan kekejian. Kita yang berpuasa dilarang untuk melakukan kekejian. Wala yajhalu, dan juga tidak boleh berbuat stupid, tidak boleh berbuat bodoh. Wa ini mra'un qatalahu au syatimahu. Apabila ada orang yang kemudian ngajak-ngajak untuk berantem, ngajak-ngajak ingin carok, ngajak-ngajak untuk saling bunuh-membunuh, atau menghina, falyaqul, maka katakan inni shaimun marratain. Katakan saya sedang berpuasa. Saya sedang puasa. Ada orang nantang-nantang ke kita, ayo kalau berani duel. Katakan ini shaimun marratain. Saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Bukan berarti kemudian tunggu setelah lebaran kalau mau duel. Enggak begitu. Karena memang tidak boleh yarfas, karena efek dari puasa ini selanjutnya tidak boleh yarfas wala yajhal. Itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah. Rasulullah SAW berkata, tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah. Jadi ada frase yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, di jalan Allah ini biasanya yang disambungkan dengan frase fi sabilillah itu adalah jihad. Sebab tidak ada jihad ya yang tidak disambungkan dengan frase fi sabilillah. Tidak dikatakan jihad kalau tidak ada sambungan fi sabilillah. Wala illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu minan nar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan fi sabilillah, di mana dia di siang harinya dia berjihad di jalan Allah sambil berpuasa, ya, ketika malam harinya dia kemudian bertaqarrub kepada Allah dengan ibadah tatawwu. Sehingga para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idealnya
Seorang mukmin itu di siang hari bagaikan singa-singa yang haus akan darah musuh karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada malam harinya dia bagaikan pendeta-pendeta yang ingin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada frase fi sabilillah. Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah. Di siang harinya dia berjihad sambil berpuasa, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu minan nar sab'ina harifan. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan dengan sebab berpuasa satu hari itu ya wajahnya dari api neraka. Maka wa fillah rahimani wa rahimakumullah, hari-hari ini banyak orang yang kemudian mengaitkan dengan jihad. Ada yang namanya jihad konstitusi. Itu nggak nyambung. Dari mana ada jihad konstitusi? Ya, nggak ada. Jihad itu fisabilillah. Maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin semakin jauh dari pemahaman syariahnya, ketika kaum muslimin semakin jauh dari pemahaman agamanya, sehingga apapun istilah-istilah dalam Islam kemudian mereka mereka campur adukkan yang maknanya orang Islam, kaum muslimin sendiri itu nggak paham. Jihad konstitusi, jihad melawan kecurangan katanya. Padahal ada jihad yang sesungguhnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan bagaimana menegakkan imamun adilun, imam yang adil. Karena dalam hadis yang lain, dengan dipimpin dengan imam yang adil satu hari itu lebih baik daripada hujan 70 tahun. Sayang, kita tidak mempunyai imam yang adil. Kita 100 tahun ini sudah tidak mempunyai imam yang adil. 3 Maret kemarin, ihwafillah rahimani wa rahimakumullah, persis 100 tahun dalam hitungan kalender Masehiyah, kita tidak mempunyai imam yang adil. Dengan diruntuhkannya kehilafahan Turki Utsmani, maka dari mana kemudian kita akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenarnya? Kalau kemudian imam kita tidak punya. Padahal al-imamu junnatun sama dengan as-siyamu junnatun. Imam itu junnah, imam itu perisai. Siam itu junnah, perisai. Perisai dari apa? Orang yang berpuasa akan ditamengi oleh perisai itu, akan dihalangi oleh perisai itu dari jilatan api neraka. Seorang imam itu juga junnah, sama-sama junnah. Ketika dia kemudian oleh imam itu akan yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Orang akan berperang di belakangnya dan akan berlindung di belakangnya. Kita bukan hanya punya asyam saja yang junnah, tapi sesungguhnya al-imamu junnah. Imam itu adalah junnah. Maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini ya, sudah berapa tahun, sudah berapa puasa? Ya ini 100 tahun di hitungan kalender Masehiyah kita berpuasa tidak mempunyai imam. Walaupun sah atau batalnya puasa tidak ada sangkut pautnya dengan imam. Tapi ketika kemudian tidak ada imam, bagaimana kemudian orang-orang menyembelihkan syariat puasa? Kita lihat subhanallah di seputaran kita. Bagaimana di bulan Ramadan bukan hanya yarfas, bahkan berduel juga nggak masalah. Karena apa? Karena tidak ada imam. Bagaimana orang berkata-kata kotor, bagaimana kemudian umat ini, orang lain kepada Islam ini mengatakan bahwasanya syariat ini tidak berguna dan tidak ada pembelaan dari kaum muslimin karena kita tidak mempunyai junnah. Maka ibu fillah rahimani rahimakumullah, 100 tahun kita tidak mempunyai khilafah sama juga dengan 100 tahun kita tidak berRamadan bersama khilafah dan tidak berlebaran dengan khalifah. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus menjadi khatib
di Idul Adha dan Idul Fitri adalah seorang khalifah dan diikuti oleh seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Sehingga tidak ada kemudian pertentangan antara satu negeri dengan negeri yang lain yang memulai puasa, yang mengakhiri puasa. Karena dalam kaidah usul itu disebutkan khilaf amrul imam yarfa'ul khilaf. Amrul imam, perintah imam itu adalah akan mengangkat yang berbeda-berbeda. Ya, tahun ini wa fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, pemerintah menetapkan kapan, Muhammadiyah menetapkan kapan, dan argumentasinya saling diadu. Sehingga umat Islam ini seakan-akan tidak ada persatuan. Umat Islam ini tercerai-berai. Sehingga para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah nestapa yang harus kita terima, derita yang harus kita terima, karena kita tidak mempunyai junnah, karena kita tidak mempunyai perisai yang akan menamengi kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.